Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Izinkan saya Anggita Syah Pembayang untuk memberikan argumen saya mengenai mouse yang telah diberikan Pro, yaitu Dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh agensi sumber daya internasional. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memberikan definisi singkat mengenai apa itu agen sumber daya internasional. Agen sumber daya internasional adalah lembaga global yang berfungsi untuk mengelola seluruh sumber daya penting yang ada di dunia, termasuk namun tidak terbagi kepada minyak, gas alam, dan unsur tanah jarang. Dengan tujuan apa? Yang pertama adalah mengurangi resiko kelangkaan. Yang kedua adalah mengurangi resiko konflik pasar besar. Yang selanjutnya adalah serta mendorong penggunaan dan ekstraksi sumber daya yang berkelanjutan. Mengapa saya setuju dengan adanya mosi ini? Karena realitasnya pada hari ini, pada zaman ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya yang dikelola oleh suatu lembaga tidak merata. Karena kenapa? Negara kaya semakin kaya karena dia menguasai energi dan tambang, sementara negara yang bergantung kepada negara tersebut semakin miskin dan kelaparan. Krisis energi. Kita hidup di dunia yang katanya modern, tetapi masih ada negara yang rakyatnya kesulitan mengelola air bersih, listrik, dan pangan hanya karena mereka tidak memiliki kekuatan politik ataupun ekonomi. Dan disinilah letak masalah utamanya, yaitu di mana sumber daya seharusnya menjadi hak untuk seluruh negara, hak untuk seluruh semua orang, malah dijadikan sebagai alat kekuasaan. Benar bukan? Bayangkan ketika satu negara menguasai minyak bumi, maka harga energi global bisa saja naik karena adanya konflik antar negara. Contohnya di sini adalah Selat Hormuz. Benar bukan? Ketika negara besar menahan ekspor pangan, negara kecilnya langsung mengalami krisis kelaparan. Benar bukan? Artinya hari ini nasib jutaan manusia bergantung kepada segelintir negara yang mengalami konflik tersebut atau negara-negara besar. Itu bukan yang namanya keadilan global, tetapi itu yang namanya monopoli keuntungan politik. Alasan pertama kami mendukung adanya mosi ini karena agensi internasional dapat mencegah ketimpangan global yang ekstrim untuk saat ini. Hari ini dunia mengalami ironi besar. Ada negara yang membuang sebertonton limbah sumber dayanya, sedangkan ada negara yang dia ingin makan saja kesulitan dan mengalami kelaparan, anak-anak mereka mengalami kelaparan, stunting dan lain sebagainya. Ada negara yang bisa memakai energi secara berlebih-lebihan, sementara negara lain bahkan kesulitan menyalakan listrik di rumah sakit mereka. Ketimpangan inilah bukan terjadi karena bumi, bukan karena kekurangan sumber daya, tetapi karena distribusinya tidak adil. Dengan adanya agensi internasional, distribusi sumber daya bisa diawasi secara kolektif. Negara-negara yang memiliki kelebihan tidak bisa seenaknya menimbun demi keuntungan sendiri, dan negara miskin tetap memiliki akses minimum terhadap kebutuhan penting masyarakatnya. Karena apa? Karena pada akhirnya air, pangan, energi bukan sekedar komoditas ekonomi. Itu adalah hak untuk manusia hidup. Sekarang kita tidak berbicara tentang bisnis. Kita sekarang berbicara tentang hak untuk manusia tetap hidup. Benar bukan? Banyak perang di dunia sebenarnya dipicu oleh perebutan sumber daya, konflik minyak di Timur Tengah, perebutan wilayah karena mineral, sehingga krisis air bersih di antar wilayah semua yang menunjukkan bahwa ketika sumber daya dikuasai oleh orang secara sepihak, maka yang lahir adalah ketegangan. Dengan adanya lembaga internasional, pengelola sumber daya ini menjadi lebih transparan dan terikat aturan bersama. Negara tidak lagi merasa harus berperang demi mempertahankan akses energi atau pangan karena mekanisme global yang menjamin distribusinya. Artinya, di dunia menjadi lebih stabil dan damai dengan adanya agen sumber daya internasional yang mengelola sumber daya tersebut yang berorientasi atas nama kemanusiaan. Contohnya untuk saat ini adalah kita bisa lihat dari bagaimana keberadaan organisasi internasional seperti United Nations atau World Health Organization yang membantu koordinasi global ketika terjadi krisis. Saat pandemi, kita flashback ke belakang. Saat adanya pandemi COVID-19, misalnya di dunia sadar bahwa masalah global tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Benar bukan? Negara yang egois justru memperparah keadaan. Bahkan konsep kerjasama internasional sebenarnya sudah terbukti penting, tinggal diperluas dan pengelolaan sumber daya di dunia. Alasan ketiga kami adalah sistem ini akan mendorong berkelanjutan lingkungan. Karena kenapa? Hari ini banyak sekali negara yang mengeksploitasi sumber daya secara brutal dan keuntungan ekonomi jangka pendek. Hutan ditebang besar-besaran, tambang dieksploitasi tanpa batas, laut dirusak demi industri.
Mengapa demikian? Karena tidak ada pengawasan global dan benar-benar kuat. Benar bukan? Dan disinilah peran agen internasional adalah untuk mengawasi bagaimana distribusi sumber daya tersebut bisa secara merata. Dan negara-negara kecil, negara-negara yang bergantung pada negara-negara besar tidak lagi mengalami kelaparan. Jika ada agensi sumber daya internasional, maka eksploitasi sumber daya bisa dibatasi berdasarkan kepentingan bersama di dunia. Saya ulangi sekali lagi, berdasarkan kepentingan bersama di dunia, bukan di satu wilayah dan satu negara saja karena alasan konflik dan peperangan. Jika jadi bumi tidak terus-menerus dikorbankan demi ambisi ekonomi dan pasar besar. Kalau kita terus-menerus memakai sistem yang saat seperti sekarang di mana banyak ketidakadilan, ketimpangan, anak-anak tidak bisa sekolah, anak-anak mengalami stunting, rumah sakit tidak memiliki alat medis yang kuat, bahkan tidak memiliki listrik, itu sangat miris untuk keadaan untuk saat sekarang. Ketika pihak mengatakan bahwa sistem ini mengurangi kedaulatan negara, mereka akan berkata bahwa setiap negara berhak mengatur sumber-sumber dayanya mereka sendiri-sendiri. Namun, teman-teman dan para hadirin semuanya, kami bertanya, apakah kedaulatan boleh dijadikan alasan untuk membiarkan jutaan manusia menderita? Di mana empati kalian semuanya? Apakah kebebasan negara lebih besar dibandingkan daripada hak hidup negara kecil? Karena faktanya ketika sumber daya dikuasai tanpa kontrol internasional, yang terjadi bukanlah kebebasan, tetapi ketimpangan kekuasaan. Negara kuat menjadi semakin dominan, sedangkan negara lemah tidak punya pilihan untuk tunduk. Dan justru melalui agensi internasional inilah ada sistem pengawasan yang lebih netral sehingga di dunia tidak dikuasai oleh negara tertentu saja. Lembaga internasional bukan berarti mengambil seluruh hak negaranya, tetapi dia mengelola, dia mengawasi bagaimana sumber daya tersebut dikelola secara merata dan terdistribusi di banyak sekali negara yang notabene sangat-sangat minim dan sangat-sangat miris untuk berkehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.